semuanya, selamat datang kembali di Mas Suara, Ormawa Bersuara. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Mulu Primananda sebagai host. Dan pada episode hari ini nih teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah luar biasanya dari bintang tamu yang kemarin-kemarin. Bapak ini sudah berkecimpung di dunia kesehatan, terutama keperawatan, dan juga di dunia kemiliteran teman-teman. Dan pada saat ini beliau memegang posisi PGS Wakil Ketua 3 Stikes RSPAD Gatot Subroto. Siapa lagi kalau bukan Bapak F. Dwi Basuki. Selamat datang Bapak Dwi Basuki. Terima kasih. Oke, Bapak, senang sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Iya. Kebetulan tema kita hari ini nih tuh Bapak ada optimalisasi peran kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan karir terutama lulusan Stikes RSPAD Gatot Subroto. Iya. Nah, Bapak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih terkait mahasiswaan, alumni dan lain-lain, tentunya saya dan teman-teman di rumah itu tuh mau tahu nih Bapak, kan Bapak masuk di kesehatan, iya, kemiliteran, iya. Waktu itu juga ketika menjadi wakil ketua di Stikes RSPAD masih aktif ya Bapak di rumah sakit RSPAD. Yeah. Itu bagaimana sih Pak perjalanannya dan bagaimana Bapak bisa membalanskan itu Pak? Itu kan beberapa dunia yang berbeda ya Bapak. Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman kita. Iya. Terima kasih Mbak Melu bahwa saya berkarir diawali dengan saya selesai menempuh pendidikan D3 Gizi ya di Politeknik Gizi Angjebat ya. Setelah saya lulus itu saya mengikuti ikatan wajib militer ya, Spawamil tahun 88-89 gelombang 1, menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Setelah selesai mengikuti pembentukan pendidikan perwira wajib militer, saya mendapatkan penugasan sebagai perwira pertama di Kodam 6 Tanjung Pura. Waktu itu masih Tanjung Pura, sekarang berubah menjadi Kodam 6 Mula Warman yang berkedudukan di Kalimantan Timur, Balikpapan. Jauh ya Pak? Ya, lumayan. Jadi saya bertugas sebagai kepala urusan gizi di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Harjanto Balikpapan. Perkembangan karir saya bertugas di Balikpapan kurang lebih 10 tahun dengan kepercayaan. Setelah jadi Pak Urgizi saya mendapat kepercayaan sebagai Kaur Minkes di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Harjanto Balikpapan, kemudian naik lagi menjadi Kepala Seksi Kuratif Rehabilitatif ya, Kasih Kureh. Kemudian kami melanjutkan pendidikan Suslapa ya. Suslapa, kemudian selesai pendidikan Suslapa, kami mendapatkan penugasan di Jakarta, khususnya di Direktorat Kesehatan Angkatan Darat sebagai Kasih Sisdur Turcuk Trakor. Apa itu? Ya, Kepala Seksi Bidang Peraturan, Petunjuk, Sistem dan Tradisi Korp. Ya, Sdirbincap Ditkesat ya. 2 tahun menjadi Kasih Turjuk, saya diberikan jabatan amanah kembali menjadi Kasih Binkar, Kepala Seksi Pembinaan Karir ya, yang menangani seluruh perwira atau personil di jajaran Kop Kesehatan Angkatan Darat. Selesai dari Kasih Binkar, saya mendapatkan promosi untuk jabatan golongan 5 di RSPAD Gatot Subroto. Akhirnya kesini ya, setelah saya selesai menyelesaikan pendidikan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit, saya mendapatkan kepercayaan sebagai Kabak Litbang dan Pustaka, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan serta Perpustakaan. 2 tahun saya sebagai Kabak Litbang, kemudian saya dipercaya untuk menjadi Kepala
Informasi Pengolahan Data atau K-Infolata, masih di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian setelah 4 tahun saya berdinas di RSPAD, saya ditarik kembali ke Direktorat Kesehatan, untuk mengemban jabatan sebagai kepala bagian personalia, Kabak Pers, Setditkesat istilahnya. 2 tahun saya mengemban tugas sebagai kepala personalia, kepala bagian personalia. Saya mendapatkan promosi jabatan golongan 4 kolonel di RSPAD Gatot Subroto kembali sebagai kepala instalasi rawat jalan. Background saya bukan perawat, background saya adalah nutrition atau ahli gizi. Tetapi saya dipercaya untuk mengemban jabatan kepala instalasi rawat jalan. 2 tahun menjadi kepala instalasi rawat jalan, kami dipercaya menjadi kepala instalasi rawat inap. Tetapi saya diminta oleh pimpinan tetap melaksanakan tugas sebagai kepala instalasi rawat jalan. Berjalan 2 tahun sehingga saya menjadi kepala instalasi rawat jalan itu 4 tahun. Selanjutnya dipercaya sebagai kepala bidang pendidikan dan latihan, Diklat, Kabid Diklat. Kabid Diklat selama 1 tahun kami diminta diberikan kepercayaan lebih tinggi lagi untuk menduduki jabatan mantap 2 sebagai kepala bidang personalia dan logistik, membawahi 5 kepala bagian. Nah, di samping tugas saya di RSPAD, saya alhamdulillah puji Tuhan diberikan kepercayaan untuk membantu mengelola pendidikan. Waktu itu terbentuknya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun 2020. Saya diberikan kepercayaan menjadi wakil ketua 2 bidang SDM dan keuangan, sampai sekarang. Itu perjalanan karir saya, hingga saat ini saya sudah pensiun dan saya mengabdikan diri full sepenuhnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Wow, teman-teman bisa didengar sendiri ya, sungguh menginspirasi. Dari awalnya D3 Gizi Bapak ya. Bapak ini bukan dari keperawatan teman-teman, tapi aktifnya di Stikes RSPAD Gatot Subroto, mulai dari gizi, masuk ke rumah sakit, ikut wamil ya Bapak waktu itu, ikut wamil, lalu perjalanannya S2, S1, S2, sekarang sudah menjadi wakil ketua 2 dan juga PGS 3. Doakan semoga kita bisa seperti Bapak ya Bapak, sangat menginspirasi ceritanya gitu Bapak. Nah, sekarang terkait dengan tugas Bapak sebagai PDS wakil ketua 3 nih Bapak ya, bisa diceritakan nggak Bapak kira-kira wakil ketua 3 dalam Stikes RSPAD Gatot Subroto itu peranannya apa saja nih Bapak? Baik, terima kasih Mbak Melu, bahwa saya sebagai PGS wakil ketua 3 itu membidangi bidang kemahasiswaan, alumni dan humas, hubungan masyarakat. Tentunya peran dan tugas saya yaitu pertama di bidang kemahasiswaan, saya membuat menyusun kebijakan dan program kerja yang terkait dengan kemahasiswaan. Salah satunya yaitu membentuk karakter, soft skill dan sebagainya. Yang kedua di bidang alumni, tentunya kami juga membuat suatu kebijakan atau program kerja yang berkaitan dengan alumni, para lulusan, agar para lulusan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Subroto ini, masih bisa berkontribusi, masih bisa bekerja sama, tentunya tujuannya untuk memotivasi, para mahasiswa yang sekarang atau adik-adiknya yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Yang ketiga yaitu terkait dengan hubungan masyarakat atau hubungan masyarakat atau humas,
Yaitu bagaimana kita mengelola kerjasama dengan instansi baik kesehatan, pemerintah dan sebagainya, ya toh. Yang kedua, mengelola sosial media yang kita memasarkan atau mempromosikan atau istilahnya membrandingkan lah, ya toh, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini di masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengenal, bisa tahu apa itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dari situlah ya, itu sebagian kecil dari tugas Wak3 di bidang kemahasiswaan, alumni dan humas. Wah, berarti sangat penting sekali nih ya Pak ya. Peran Wakil Ketua 3 dalam Stikes RSPAD, termasuk salah satunya adalah yang sekarang teman-teman sedang tonton podcastnya kita itu bagian dari humas di bawah bimbingan Bapak Dwi Basuki, teman-teman. Nah, Bapak, tadi ada kemahasiswaan, alumni, sama humas dan kerjasama ya Bapak ya. Betul. Nah, kalau untuk di bidang kemahasiswaannya sendiri nih Bapak, apa sih yang upaya-upaya yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan kepemimpinan serta profesionalisme mahasiswa kita nih Bapak di Stikes RSPAD? Iya, betul. Terima kasih. Jadi, bagaimana peran tugas Wak3 atau tugas Wak3 ini optimal, tentunya kita harus membuat suatu program kegiatan. Salah satunya adalah program kegiatan yang mewadahi para mahasiswa. Bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam suatu program yang sudah dicanangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Salah satu program kemahasiswaan yang pertama adalah membangun soft skill, mengembangkan soft skill mahasiswa. Karena mahasiswa yang dititipkan oleh orang tua kepada kita bukan saja hanya akademi atau hard skillnya yang kita tingkatkan, tapi soft skillnya juga harus kita tingkatkan, ya. Salah satu soft skill adalah bagaimana dia kepemimpinan, bagaimana dia menjadi teamwork, kerjasama, bagaimana dia disiplin, ya, punya tanggung jawab. Artinya bahwa apa yang menjadi tujuan kita menjadikan mahasiswa nanti menjadi lulusan yang punya karakter. Karakter yang bagaimana yang dibutuhkan, ya, karakter yang satu, ya, dia jujur, ya, disiplin, ya, dan punya nilai etika dan moral serta kinerja yang tinggi nantinya, ya. Nah, itu dibentuk atau diwadahi dalam suatu kegiatan kemahasiswaan. Ada organisasi, ada ekstrakurikuler, ya, serta kreativitas lainnya. Begitu. Banyak sekali ya Bapak. Yang jelas kita selalu mendukung ya Bapak ya. Soft skill teman-teman ditingkatkan, hard skillnya itu ada di pendidikan ya Bapak ya. Jadi mencakup semuanya di sini tuh teman-teman. Nah, kalau kan tadi Bapak bilang salah satunya tuh ada kegiatan organisasi atau kegiatan kemahasiswaan di kampus ya Bapak ya. Kira-kira nih teman-teman mungkin bertanya, aku kan kuliah, udah capek kuliah, kenapa sih Pak harus mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan ormawa gitu? Apa sih keuntungannya atau pentingnya dioptimalkan kegiatan kemahasiswaan ini gitu Pak? Ya, betul. Jadi memang kegiatan mahasiswa ini ya harus kita wadahi, ya dah. Jangan sampai mahasiswa itu ya hanya sekedar mengejar ya tadi hard skill atau akademi, ya, tetapi dia juga harus diwadahi dengan kegiatan-kegiatan berorganisasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan kemahasiswaan itu dalam rangka membangun soft skill dan kreativitas, membangun kreativitas, ya. Salah satunya adalah ya mereka belajar dalam organisasi, misalnya kemahasiswaan, ada BEM, ada HIMA, ada UKM dan sebagainya, ya. Kita berharap para mahasiswa ini ikut terlibat aktif, ya ta? Jangan sampai ya ta, dia apatis, tidak peduli, ya. Nah, tentunya membutuhkan suatu manajemen waktu, ya ta? Mahasiswa juga diajari bagaimana memanage waktu, ya ta? Supaya kegiatan yang diselenggarakan di kampus ini tujuan dan sasarannya tercapai, bukan sekedar hanya menghabiskan waktu,
ya. Tujuan sasarannya apa tadi? Mengembangkan ya soft skillnya, bagaimana dia kepemimpinannya, bagaimana dia bekerja dengan tim, ya, bagaimana dia berkolaborasi dengan teman-teman yang beda tingkat atau teman-teman yang beda prodi, ya. Nah, hal itu. Yang kedua, tentunya kegiatan ini harus dilibatkan mahasiswa. Ya, mahasiswa setiap hari mengikuti perkuliahan. Diharapkan perkuliahan itu tidak membuat mereka jenuh, ya, oleh karenanya kita bentuklah kegiatan ekstrakurikuler, ya, ada olahraga, ada seni tari, ya, untuk meningkatkan bakat dan kreasi dia. Yang selanjutnya adalah bagaimana membangun, menggali talenta mereka, ya, talenta mereka, supaya mereka ya bisa menampilkan kelebihan-kelebihannya. Kita ikutkan dalam kejuaraan, perlombaan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan di bidang keilmuannya, yang berkaitan dengan keilmuannya, kita adakan simposium, kita ikutkan dalam workshop, dan sebagainya. Sehingga ada suatu kreativitas, tidak hanya serta-merta mengikuti suatu pembelajaran. Di kampus Stikes ini ada ekstrakurikuler olahraga, misalnya ada futsal, ya, kita koordinir, ada bulu tangkis, voli, ya, kemudian ada tenis meja. Di bidang seni misalnya ada tari, ada paduan suara, ada angklung, ada band, ya. Nah, saya berharap seluruh mahasiswa bisa terlibat aktif, ya, tidak hanya sekedar hanya belajar saja, tetapi ikut terlibat aktif. Ini dalam rangka membangun karakter, ya, bagaimana menjadi lulusan yang punya karakter, ya, jangan bukan sekedar hanya sebagai kutu buku, ya. Nah, diharapkan ini juga menjadi spirit, ya, menjadi suatu motivasi, ya, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan baik tentunya. Itu beberapa, masih banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, begitu. Ya. Wah, berarti ini adalah bukti bahwa kita di sini nggak hanya menilai teman-teman ini berdasarkan ilmu saja, ya. Kita juga peduli terhadap hal-hal lainnya, termasuk tadi soft skill, kayak Bapak bilang, ya, Bapak, ya, gitu, teman-teman. Nah, kebetulan nih sambil ngobrolin tadi kejenuhan, ya, Bapak, ya, menghindari kejenuhan dan lain-lain. Nah, kalau di Stikes RSPAD sendiri nih, Pak, jika misalnya mahasiswa mengalami masalah atau membutuhkan bantuan dan lain-lain, apakah dari Stikes RSPAD itu punya istilahnya tuh kayak bantuan gitu, Bapak, kepada anak-anaknya, entah dari akademik atau non akademik atau keuangan dan lain-lain, seperti itu, Bapak? Oke. Saya selalu menyampaikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini mencetak, ya, tenaga kesehatan, ya, yang profesional dan kompeten. Tentunya dalam proses pembelajaran itu harus kita dampingi, ya. Di Stikes ini para mahasiswa itu ada didampingi oleh para pembimbing akademik. Ya, pembimbing akademik punya tugas dan kewajiban, ya, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang akademik, ya. Mereka boleh silakan memanfaatkan atau berkonsultasi kepada pembimbing akademik. Permasalahan apa saja yang terkait dengan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, gitu, ya. Yang kedua, apabila mengalami tadi kejenuhan atau motivasi rendah, misalnya, atau cita-citanya agak galau ataupun apa, ya, kita juga punya, ya, namanya pembimbing mental, ya, bimbingan mental, ya, nanti, ya, ada unit yang menanganinya, ya. Silakan para mahasiswa boleh memanfaatkan unit-unit kerja atau pembimbing akademi dan pembimbing mental, ya, secara psikologi, ya, ada di situ. Sehingga jangan khawatir kalau toh punya permasalahan terkait dengan akademi, permasalahan terkait dengan sosial, terkait dengan terkait dengan hubungan dengan mahasiswa yang lain, ya, silakan, ya, memanfaatkan
para pembimbing-pembimbing ini ya. Berarti ada bimbingan konseling PA, Betul. ada konseling mental juga ya Bapak ada ya. konseling, Wah. betul, ya. Nah, kalau masalah keuangan bagaimana nih Pak? Apakah ada mungkin beasiswa atau bagaimana Bapak? Betul. Jadi Wak3 juga punya tugas nih mengawasi ya pelaksanaan beasiswa ya. Jadi beasiswa yang sudah kita dapatkan ya banyak dari pemerintah itu melalui kartu Indonesia Pintar ya. Ada mahasiswa-mahasiswa kita ya yang memperoleh ya beasiswa dari kartu Indonesia Pintar, dan ada lagi beasiswa Jakarta ya itu juga ada ya. Bagaimana teknis atau caranya ya, silakan para mahasiswa berkonsultasi ya, memanfaatkan PA-nya atau langsung ya berkonsultasi sama bidang kemahasiswaan ya, supaya nanti dibantu apabila ada permasalahan, apalagi mahasiswa itu berprestasi ya, tentunya akan menjadi suatu skala prioritas, dan kita juga memberikan suatu beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi yang dengan nilai yang baik setiap angkatan. Wah, ya, dari kitanya ya Bapak. Angkatan dan setiap semester ya kita berikan keringanan dalam pembayaran uang kuliahnya gitu. Wah. Ya itu. Ya. Berarti di Stikes ini kalau misalnya berprestasi ya Bapak pasti dibantu ya Bapak, ada potongan uang kuliah tuh teman-teman kalau di sini ya. Oke. Nah Bapak, kalau misalnya tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kegiatan mahasiswa dan lain-lain, ada nggak sih Bapak tantangan yang Bapak rasakan selama ini di bidang kemahasiswaan tuh paling besarnya apa kira-kira tuh Bapak? Betul ya. Setiap kegiatan itu pasti ada tantangan dan ada peluang ya. Dan kita punya spirit ya bahwa jadikanlah tantangan itu menjadi peluang ya. Memang ya yang kita kelola ini ya sekali lagi adalah manusia. Kalau kita mengelola manusia itu tidak boleh main-main ya. Kita harus fokus ya, kita harus benar konsen ya, komitmen yang tinggi, sehingga para mahasiswa yang sudah dipercayakan orang tuanya kepada kita ya, kita boleh kita didik, kita bina dengan baik ya. Tentunya ada kenakalan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan ataupun SOP yang ada di Stikes ini ya. Tetapi itu jangan menjadi suatu hambatan ataupun tetapi menjadi suatu peluang buat kita, bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita melakukan edukasi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu yang tadinya mungkin mulai istilahnya menyimpang atau galau ya, kita memberikan motivasi ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan motivasi, misalnya ada kegiatan pengarahan dari para ketua atau para dosen kaprodi dalam kegiatan apel bersama, ada kegiatan keagamaan ya, misalnya acara-acara besar ya, baik seluruh agama ya, mungkin yang Kristiani, yang Hindu ya, kita sudah diwadahi ya, tempat-tempat ibadah ya, dan kita juga sudah membuat program yang terkait dengan keagamaan ya, sehingga bila terjadi suatu masalah kepada mahasiswa itu jangan juga kita menjadi bad mood gitu ya, bad mood, tapi menjadi suatu tantangan buat kita memberikan suatu motivasi atau spirit ya. Kalau landai-landai saja, mulus-mulus saja itu ya tidak hidup ya, tidak ada tantangan buat kita untuk lebih maju begitu ya. Nah begitu teman-teman, salah satu juga yang saya ingat nih dari kata-kata Pak Dwi itu selalu mengatakan kepada saya berpikiran yang positif teman-teman. Jadi itu juga salah satu cara menghadapi hal-hal seperti itu ya Bapak ya, kalau ada kendala-kendala gitu. Nah tadi kita udah ngobrol tentang kemahasiswaan nih Pak. Nanti kan mahasiswa lulus nih kalau udah selesai. Nah berarti sekarang kita pindah ke alumni nih Bapak. Kalau dari Stikes RSPAD sendiri, apa sih peran kita kepada alumni dalam pengembangan institusi ini juga, dan juga peran alumni kepada kita seperti itu Bapak? Baik, makasih Mbak Melu. Jadi
tugas Waket 3 juga itu dalam rangka mempertahankan database ataupun membina alumni ya ta. Kita berharap ya para alumni ini bisa berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya ta, tetap bisa memberikan kontribusi ya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, khususnya ya ta, mungkin terkait dengan informasi pekerjaan, dengan hal-hal yang yang terkait dengan bagaimana membangun spirit dari para adik-adik yang sedang menempuh pendidikan begitu. Jadi kita harapkan bahwa alumni ini tetap kita dalam perhatian kita ya. Kita juga melibatkan alumni dalam kegiatan seminar ya ta, disnatalis, diskusi ya, kita masih libatkan sehingga dia jangan sampai nanti setelah lulus ya sudah ya selesai gitu. Ya, mungkin ada kegiatan reuni ataupun apa ya, kita tetap wadahi. Dan kita juga punya database itu ya, database tentang mahasiswa ini ya. Mahasiswa ini sudah bekerja di mana ya ta? Dan kita juga membantu mereka ya ta? Dalam penyaluran, misalnya kalau toh ada penawaran ataupun apa ya. Kebetulan waktu itu saya di RSPAD Gatot Subroto ya ta? Sebagai kepala bidang personalia dan logistik ya, ada rekrutmen waktu itu ya, kita butuhkan perawat ya itu kita sampaikan kepada alumni ya, siapa yang mau ikut rekrutmen di RSPAD Gatot Subroto ya silakan. Ya alhamdulillah ya mereka bisa memenuhi persyaratan. Kemarin juga ada penerimaan CPNS ya, itu juga kita informasikan ya. Banyak dari alumni ya yang bisa mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mengikuti seleksi dalam CPNS gitu ya. Berarti di sini nggak kita lepas gitu ya Pak ya? Kita pasti masih kita tetap berkolaborasi dengan silaturahminya jangan terputus ya Pak ya. Oke. Nah terus nih Pak, bagaimana sih Stikes RSPAD itu memanfaatkan jejaring alumni untuk meningkatkan peluang kerja? Tadi kan Bapak sudah cerita nih, apakah kita mengikut sertakan alumni ke dalam ada platformnya sendiri gitu Bapak untuk alumni atau bagaimana? Betul ya. Jadi kita punya data ya terkait alumni ya yang sudah dalam karir tentunya ya, kita mengajak ya, kita hanya bisanya kan mengajak dan menghimbau ya, kita tidak bisa memaksakan ya. Kalau toh ada peluang-peluang ya, kita minta mereka untuk memberikan informasi dan dia juga mau berbagi pengalaman ya. Misalnya kemarin kita undang mereka yang yang sudah sukses ya dalam karirnya ya mereka berbagi pengalaman ya kepada adik-adik ya yang selanjutnya yaitu kita juga selalu membekali para lulusan dari Stikes ini ya dengan workshop bagaimana kita menghadapi dunia kerja dan sebagainya. Itu kita melibatkan alumni ya untuk ambil bagian ya sehingga para lulusan ini ya punya semangat ya, percaya diri dan sebagainya. Itu salah satu keterlibatan para alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini. Jadi sebagai mentor ya Bapak buat anak-anaknya ya. Nah setelah itu Pak, ada nggak sih kontribusi alumni itu terhadap reputasi kampus kita sama akreditasi kampus kita itu gimana Pak? Saya yakin ada lah ya. Pasti ya Pak ya. Karena memang ya dia di istilahnya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Subroto itu mau nggak mau ya karena dia juga punya sejarah ya dia dididik dibesarkan dan sukses sekarang ya pasti punya kontribusi ya mereka perangkatan tuh punya kontribusi ya, bahkan ada yang ya dengan sukarela misalnya ikut
ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Natalis dan sebagainya ya. Saya yakin para lulusan ini tidak putus ya, Pak? ya putus dan tidak lupa pada kacang. lupa pada kulitnya. Oh iya, benar saya yakin, ya. Dan dia juga bangga ya. Nah, untuk menciptakan itu adalah kita sebagai Civitas Akademika harus membangun kebanggaan ya, kebanggaan mereka kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini ya karena dan kita membangun brand Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini sehingga dia ya akan memasarkan juga atau menginformasikan kepada teman-teman yang lain ya, Pak, ya? Tentunya itu ya. Gitu. Kalau di akreditasi juga ikut turut serta ya Bapak ikut, ya? Ikut kita libatkan ya, ikut sebagai stakeholder dan sebagainya ya gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan takut kalau di sini tuh alumni nggak dilepas kayak anak ayam keluar ya Bapak ya. Tetap, kita masih tetap kuat ikatan persaudaraan dengan alumninya gitu. Nah tadi sudah mahasiswaan, sudah alumni. Yang ketiga nih Bapak, kerjasama. Nah kalau kerjasama itu sebelum saya nanya-nanya di Stikers RSPAD, saya mau kasih tanya nih sekaligus mungkin teman-teman bertanya, apa sih pentingnya kerjasama dengan orang-orang di luar atau institusi-institusi di luar, hubungannya dengan Stikers RSPAD itu apa gitu, gimana Pak? Jadi kerjasama itu adalah kita membangun jejaring, ya, semakin kita banyak yang kita libatkan untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini ya, akan semakin sukses, kita akan semakin kuat ya. Oleh karenanya ya kita harus mengembangkan seksi kehumasan ini ya. Banyak cara ya, selain kita mensosialisasikan kampus ini ya, kita juga mengadakan kerjasama ya, mendatangi misalnya dengan kedutaan-kedutaan, itu salah satu upaya kita ya, supaya bisa ya dalam tanda kutip memasarkan atau menyalurkan ya tenaga kesehatan kita ke rumah sakit ya sebagai pengguna, itu salah satunya ya, sehingga ada juga rumah sakit ataupun tempat-tempat bekerja itu yang akan memanfaatkan para alumni kita atau lulusan, bahkan ada yang setiap tahun rutin itu ya, tiap tahun rutin ya merekrut ya, khususnya yang swasta ya, rumah sakit swasta merekrut para lulusan-lulusan ya Stikers ya, begitu ya. Berarti penting ya, sangat penting kerjasama untuk menjaga jejaring. Kan tadi tak kenal maka tak sayang. Oh iya benar Bapak. Terus katanya satu musuh tuh kebanyakan, 1000 teman nggak cukup ya Bapak. Jadi kita membangun jejaring kerjasama dengan orang lain. Nah kalau di Stikers RSPAD Gatot Subroto sendiri itu Bapak, contoh kerjasamanya itu seperti apa aja bentuk-bentuknya itu Bapak? Ya, jadi kerjasama itu banyak ya, sebagai lahan praktek juga ya. Artinya bahwa mahasiswa yang mengikuti praktek di rumah sakit yang kita tunjuk itu juga harus meningkatkan atau membuat brand personal brandnya juga. Jangan sampai ya mahasiswa yang praktek di sana ya tidak menunjukkan etika atau naluri keperawatannya nggak ada, hanya sekedar kegiatan menyelesaikan praktek saja ya, itu di rumah sakit misalnya untuk praktek. Yang kedua ada untuk magang juga ya, untuk magang. Yang ketiga juga untuk rekrutmen ya, dengan rumah sakit pengguna ya. Banyak kegiatan kerjasama, kemudian kerjasama juga di bidang kita penelitian ya, penelitian di rumah sakit ya, sehingga membantu mahasiswa ya kalau mau mengembangkan penelitiannya atau membuat suatu karya tulis. Dengan kita sudah bekerja sama, tentunya ada trust di situ, ada kepercayaan, ada legal standing yang kita sudah bangun tentunya. Kalau kita belum ada kerjasama, tentunya secara legal juga sulit ya. Yang kedua, dengan adanya kegiatan kerjasama itu juga akan meningkatkan brand Stikers ini dalam segi
persyaratan akreditasi dan sebagainya. Itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Berarti kerjasama itu ada praktik, ada magang, ada apa namanya tadi penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain, banyak sekali. Sistem informasi juga. Pekerjaan ya Bapak, rekrutmen dan lain-lain gitu. Oke. Nah Bapak tadi sebut salah satu ada yang rumah sakit praktik nih Bapak. Apa sih sebenarnya kerjasama dengan rumah sakit itu? Praktik itu meningkatkan kompetensi mahasiswa itu dalam bentuk seperti apa? Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih Bapak. Betul. Jadi kalau praktik itu kan mereka mendapat bimbingan ya di dalam rumah sakit ya. Kita juga bekerja sama dengan rumah sakit ya sesuai dengan kelas atau tipenya ya. Contohnya kita di RSPAD Gatot Subroto ya. Siapa yang tidak kenal dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ya. Ya di mana dia sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, otomatis kasus-kasus pasiennya akan lebih banyak bervariasi. Nah, kita bersyukur mendapatkan kesempatan ya untuk kerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto, sehingga akan membuat mahasiswa ini akan lebih percaya diri ya kalau dia berpraktek menghadapi pasien-pasien dengan berbagai kasus ya, dia akan lebih kompeten ya. Kemudian selain itu juga dia dibimbing oleh para seniornya, para pembimbing kliniknya ya yang sudah berpengalaman. Itu adalah salah satu pemilihan kita di dalam kerjasama. Perannya itu. Iya, praktek ya untuk mahasiswa yang berpraktek itu ya tentunya dia akan mengimplementasikan teori yang dia dapat ya dengan implementasi terhadap pasiennya di rumah sakit langsung. Gitu. Kalau toh ada suatu perbedaan, itu pun dia akan terbiasa dengan dengan penyesuaian apa yang yang ada di dalam teori sama praktek. Dia akan mengembangkan suatu intuisi atau pengalaman yang lebih baik lagi. Melatih critical thinking ya Bapak. Ya, critical thinking betul. Ya. Nah, kalau kerjasama dengan pihak eksternal itu ada nggak sih Pak tantangannya? Misalnya kan kerjasama tuh nggak mungkin mulus-mulus saja kayak Bapak bilang tadi ya. Ada nggak sih tantangannya dan gimana cara Stikes RSPAD itu untuk menghadapi tantangan-tantangan kerjasama ini Bapak? Tentunya kalau kita bekerja sama itu ada hak dan kewajiban. Ya, kalau berbicara kerjasama itu harus balance antara hak dan kewajiban. Ya, yang membuat masalah terkadang itu tadi, ya kita tidak mampu memberikan suatu kewajiban atau pihak satu dan pihak dua itu tahu hak dan kewajiban. Jangan sampai dengan kerjasama hanya menguntungkan di satu pihak. Salah satunya adalah dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dengan para mitra kita bagaimana evaluasi yang selama ini. Dengan evaluasi tentunya kita akan tahu apa kekurangan dan kelebihan. Apa yang harus menjadi bahan masukan terkait pembelajaran bagaimana. Tapi kalau kita tidak evaluasi ya sudah udahlah mereka pun zona nyaman dan sebagainya. Dan yang kedua, kita juga memiliki parameter dalam berpraktek atau bekerja sama ya. Parameter suksesnya apa ya? Ya jelas ya. Terus kemudian piranti lunaknya yang akan kita capai itu juga jelas. Komunikasi dengan pihak kedua kalau kita sebagai pihak pertama itu juga harus jalan ya, jangan hanya dari satu pihak begitu. Balance ya Pak. Harus balance. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Terus terakhir nih Bapak, terkait tadi ada kemahasiswaan, alumni sama kerjasama. Tiganya ini bersinerginya tuh seperti apa sih Pak dalam membentuk daya saing lulusan kita nih dari Stikes RSPAD? Betul. Jadi memang dalam bidang ketiga dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh satu orang kabak ya, kabak kemahasiswaan dan humas ya, dan ada kabak kemahasiswaan dan alumni serta penanggung jawab kehumasan. Nah, semua ini harus kita samakan visi ya. Samakan visi ya. Pokoknya kita harus selalu dalam diskusi kita harus ide ya.
ide yang keluar. Jangan hanya menyalahkan kegiatan atau mengevaluasi kegiatan yang mengomongin permasalahan-permasalahan saja, ya tetapi kita harus sama-sama ide dalam diskusi kita di bidang wah ketiga, ya harus kita membahas tentang ide, ya apa ini yang terbaik untuk mahasiswa, apa yang terbaik untuk alumni, apa yang terbaik untuk diskusi itu kita hasil dari evaluasi itu kita buat rencana tindak lanjutnya. Semua harus punya motivasi, spirit itu. Yang utama adalah niat, ya harus satu visi, harus niat, ya semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi harus memiliki niat, ya niatnya apa? Niatnya berbuat yang terbaik. Kalau niat kita berbaik, pasti kita ada jalan. Kalau kita tidak ada punya niat, itu pasti banyak alasan, ya. Itu, ya, disuruh ini pasti banyak alasan karena tidak ada niat untuk maju. Nah, semua harus termotivasi bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kita harus kita bekali tadi dengan salah satunya adalah tujuan yang jelas, yang kedua dibekali dengan semangat dan niat, ya. Nanti pasti ada jalan untuk menyelesaikannya, ya. Oke, motivasi dan semangat ya Bapak, betul, niat dan semangat gitu. Gitu. Sepertinya ini bisa diterapkan di mana-mana ya Bapak, tentang motivasi, niat dan juga visi yang sama ya, menyatukan dalam ketiga-tiganya ya Bapak ya. Wah, menarik sekali teman-teman pembicaraan kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih Bapak, mungkin Bapak ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada baik mahasiswa maupun calon-calon mahasiswa di rumah nih Bapak. Ya, bagi mahasiswa saya kira kita harus fokus terhadap tujuan kita. Tujuan kalian mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini adalah satu, menjadi tenaga kesehatan, keperawatan ataupun kebidanan yang profesional dan kompeten. Fokus terhadap tujuan tersebut. Yang kedua, ya bangun soft skill kalian. Bagaimana membangun karakter, ya. Saya berharap para lulusan Stikes ini memiliki karakter yang bagaimana yang dibutuhkan, karakter yang jujur, karakter yang disiplin, karakter yang bertanggung jawab, dan karakter yang memiliki etika dan kinerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, ya. Itu ya harapan saya terhadap kepada mahasiswa. Karena peningkatan SDM itu ada 3, ya. Yang satu adalah knowledge, ya, tingkatkan pengetahuan Anda, knowledge pengetahuan, skill, ya, karena kita profesi tentunya ya skill sangat dibutuhkan, keterampilan kita. Oleh karenanya di dalam proses pembelajaran ikutilah semua proses pembelajaran dengan baik, latihan-latihan, praktek-praktek kita ikuti dengan baik, ya, kita laksanakan dengan baik, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus kita sadar bahwa skill sangat dibutuhkan, keterampilan sangat dibutuhkan. Yang tidak kalah pentingnya, yang paling utama adalah attitude atau karakter. Ya, karakter tadi ya, jujur, disiplin, bertanggung jawab, ya, memiliki etika dan moral di dalam bekerja itu menjadi suatu tuntutan di memasuki dunia kerja nanti, ya, gitu. Wah teman-teman, luar biasa sekali. Saya yakin sangat menginspirasi baik teman-teman yang mendengarkan di rumah atau bahkan saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini nih Bapak. Nah Bapak, nggak kerasa nih kita udah sampai di akhir perbincangan. Sangat menarik nih terkait dengan kemahasiswaan, kehumasan dan juga kerjasama dan juga alumni ya Bapak, betul. Ya. Nah teman-teman mungkin kalau misalnya ingin bertanya lebih jauh lagi terkait dengan Stikes RSPAD Gatot Subroto atau ingin mungkin bergabung dengan keluarga Stikes RSPAD Gatot Subroto, bisa mulai mendaftar di pendaftaran mahasiswa baru. Kita sudah buka penerimaan mahasiswa baru 2025-2026. Boleh teman-teman klik di link di bawah ini, rspadgs pendaftaran.rspadgs.ac.id.
Oke, nah kalau begitu terima kasih banyak Bapak sudah hadir di perbincangan hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak perbincangan kita. Nanti kita juga akan ada kedatangan Bapak lagi teman-teman. Jadi jangan lupa ditunggu ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya tutup ya Bapak. Terima kasih banyak hari ini dan kepada teman-teman semuanya. Dadah.